Hukumham gitu. Itu mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan setelah terbentuknya. Sekaligus juga ada RT yang lazim sebagai perkumpulan ya. Ada RT yang lazim sebagai perkumpulan dan ada RT khusus di mana ada keadaan-keadaan khusus yang kemudian dicantumkan sebagai ada ART khusus. Untuk sementara kita akan membuat ART perkumpulan jurnalis ini, dan itu nanti didaftarkan, dibuat oleh notaris dan kemudian didaftarkan di Kumham gitu sebagai badan hukum. Tapi mungkin pentingnya organisasi ini untuk mewadahi teman-teman khususnya jurnalis infotainment, bagaimana dari Pak Taufik sendiri? Ya, terima kasih. Selama ini kan kita tahu bahwa tidak semua teman-teman yang ada di lapangan jurnalis itu atau pekerja jurnalis itu terlindungi secara hukum, apakah itu organisasi resmi seperti PBI yang berada di bawah naungan Dewan Pers gitu ya. Jadi banyak Bang Dio membaca bahwa banyak teman-teman yang terutama karena mungkin Bang Dio sering berinteraksi dengan teman-teman infotainment, tidak punya induk atau wadah yang bisa menampung untuk bagaimana memperhatikan risiko-risiko kerja kita di lapangan. Tadi Bang Dio mencontohkan bahwa banyak teman-teman yang sekarang kita tahu punya YouTube sendiri, punya TikTok atau medsos sendiri, yang risiko kerjanya tentu kita paham juga di lapangan. Kita tidak bisa ketika ada klien atau narasumber yang komplain terhadap pemberitaan ataupun hasil yang kita produksi, itu secara pembelaannya secara undang-undang pers, karena kita tidak masuk dalam situ. Kalau ada undang-undang pers mungkin hak jawab itu berlaku, tapi karena kita tidak ada, maka Bang Dio melihat peluang ini, dan disinilah wadah itu Bang Dio untuk mendampingi teman-teman secara kelembagaan, secara hukum. Tapi bukan hanya itu, mungkin nanti ke depan juga kita akan coba untuk bagaimana teman-teman ini memperhatikan keselamatan kerja, ya, selain tadi risiko kerja ya Bang. Itu banyak hal nanti yang setelah nanti ini baru pas malam ini baru pertama kita terbentuk. Kebetulan alhamdulillah dapat amanah dari teman-teman semua. Saya sebagai ketuanya, nanti kita akan mencoba menyusun pengurusan secara lengkap dan membentuk ADART, apa hak dan tanggung jawab anggota dan pengurus itu. Nanti di situ nanti kita akan bergerak bersama bahwa perkumpulan jurnalis infotainment Indonesia ini dari kita untuk kita. Bang, bicara kepengurusan sendiri, nantinya itu Bang Dio dan Pak Taufik yang memilih atau menunjuk langsung atau seperti apa? Jangan sampai dengan case yang berbeda, hampir rata-rata organisasi yang kita temuin tuh orangnya lu lagi kasarnya gitu sih Pak. Gimana teman-teman? Ya, tadi kan di pemilihan tadi kan ada dua polar utama ya, yaitu terpilihnya Bang Taufik sebagai yang nomor 1 dan kedua Bang Loteng sebagai nomor 2. Berarti itu kan ada perbedaan suara kan tipis. Nah, jadi itu menjadi ukuran di mana bahwasannya ada dua pemilih besar terhadap kedua orang ini, artinya dua orang ini yang paling disukai. Dan harapan saya sih Bang Taufik nanti juga merangkul pemilih kedua, yang keterpilih kedua mungkin jadi wakil ketua kan begitu. Setelah itu baru dipilihlah pengurus yang lainnya gitu. Setelah itu kemudian nanti yang dua ini yang merembuk, karena tentunya begini, setelah saya baca ada pemilih preferensi kepada Pak Taufik, ada pemilih preferensi kepada Pak Loteng, ada juga preferensi kecil kepada Ical kan begitu kan. Tapi kita anggaplah yang dua pilar ini yang utama. Jadi nanti rembukan antara Bang Taufik dengan Bang Loteng. Mungkin Bang Loteng karena kedua berarti kan sebenarnya bisa jadi posisi wakil ketua kan begitu. Jadi dua tim ini, Bang Loteng sama Bang Taufik ini yang akan memilih siapa pengurus-pengurusnya. Tentunya posisi-posisinya nanti ditetapkan berdasarkan kebutuhan keanggotaan dan kebutuhan pengurus. Misalnya sekretaris satu seluruh, atau bidang pariwisata atau bidang apa itu nanti dirumuskan berdua begitu. Jadi cukup mewakili, karena representasi berdua ini adalah 18 plus 21 kan, artinya sekitar 39 suara kan, sudah memenuhi quorum dari teman-teman yang ada. Jadi silakan nanti siapa yang berpilar kepada Bang Taufik, siapa yang berpilar kepada
si Bang Loteng, saya nggak tahu karena kan itu kan anonim ya semua ya, si pemilihnya ya. Jadi tinggal mereka berdua yang akan memutuskan. Itu harapannya. Tapi teman-teman anggota juga kan punya hak satu suara sebenarnya kan, bisa juga memberikan masukan-masukan. Ini di tahap berikutnya ketika penentuan siapa pengurusnya, begitu, dan apa aja sih yang dibutuhkan di keanggotaan ini, gitu. Di organisasi ini, apakah perlu bendahara, apakah tidak, apakah perlu sekretaris, apakah tidak, apakah perlu bagian kesehatan, apakah tidak. Nanti yang memikirkan adalah dua pimpinan ini, gitu. Oke. Ya. Terima kasih.